Kita langsung masuk dalam konteks ketika kita nanti akan membaca bagaimana tanggal 14 Februari nanti apabila saat ini terjadi pemilu 26 sampai 31 Oktober dengan 3 nama pasangan ini. Tidak terlalu jauh berbeda, Ganjar Mahfud ada di angka 36,8%, Prabowo Subianto Gibran di angka 34,7%, dan Anies Baswedan Muhaimin di angka 24,3%. Jadi ada selisih sekitar 2,1% kalau kita lihat. Lalu kemudian ada terjadi tidak terlalu banyak perubahan memang kalau dibandingkan dengan 13 sampai 17 Oktober untuk 3 nama ya. Nah, ketika kita coba uji 2 nama, pertama apabila terjadi pertarungan antara Ganjar Mahfud dengan Anies Caimin, ada di angka selisih sekitar 11%, tidak terlalu jauh berbeda dengan nama. Lalu kemudian Pak Prabowo Gibran dengan Anies Caimin ada di angka 50 lawan 29, juga tidak terlalu jauh berbeda, ada selisih sekitar 20%. Dan Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud ada di angka 43,5% melawan 40,6%. Jadi selisih 2,9%. Artinya terkonfirmasi, ada pola yang sama bahwa ada kecenderungan di 3 nama tidak banyak berubah, tapi penurunan cukup tajam terhadap Pak Prabowo itu terjadi ketika simulasi 2 nama. Artinya apa? Pak Prabowo memang punya captive marketnya yang tidak terlalu terganggu ketika nama Mas Gibran masuk dalam konteks simulasi 3 nama. Tetapi ketika bicara dalam simulasi 2 nama, artinya kita berbicara mengenai potensi putaran kedua dan simulasi pada putaran kedua. Pemilih Mas Anies yang tadinya mayoritas ini memilih Pak Prabowo, ini mulai ragu. Sebagian ke Mas Ganjar tidak banyak, tetapi lebih banyak lagi ke undecided voters. Sehingga kemudian ini menunjukkan bahwa ada kekecewaan dari sebagian pemilih Anies, dan kalau kita lihat itu tidak kaget ya. Pemilih Anies ini cenderung pemilih yang bisa dikatakan anti Jokowi. Lalu kemudian berseberangan dengan Jokowi. Dulu banyak bersinggungan dengan pemilih Pak Prabowo di 2014-2019, mungkin masih memaafkan Pak Prabowo jadi menteri, Pak Prabowo di-endorse oleh Pak Jokowi, tapi ketika menggandeng anaknya, kena dengan isu politik dinasti, dan lain-lain, itu kemudian kalau kita lihat di sini, potensi bahkan sudah menjadi beban elektoral buat Pak Prabowo. Artinya semakin isu dari mahkamah keluarga, politik dinasti ini masuk ke dalam alam pikiran masyarakat dan kemudian sentimennya masih tetap negatif, saya pikir itu yang akan menjadi penghalang buat Pak Prabowo untuk unggul baik di simulasi 3 nama ataupun 2 nama.